Halo Sobat Mygen, balik lagi bersama Mygen Podcast. Hari ini bersama saya, Jimmy, kita akan sama-sama membahas salah satu kisah. Salah satunya yaitu adalah kisah dari Tribuddha kita, yaitu adalah Bapak Guru Agung. Nah Sobat Mygen, mungkin ada nggak nih yang tahu Bapak Guru Agung itu siapa? Mungkin di antara Sobat Mygen udah ada yang tahu siapa itu Bapak Guru Agung. Ada juga mungkin dari Sobat Mygen yang belum pernah mendengar sama sekali. Gak ada masalah, kita sama-sama belajar bersama, kita bahas kisah dari Tribuddha kita, yaitu salah satunya adalah Bapak Guru Agung. Berikut videonya. Ada salah satu kisah yang sangat legendaris, yaitu tentang kisah Sungai Kuning. Sobat Mygen, dulu Sungai Kuning itu dipercayai oleh masyarakat zaman itu ketika Sungai Kuning yang warnanya itu keruh berubah menjadi warna bening, artinya akan ada orang suci yang lahir ke dunia. Dan kejadian itu beneran terjadi, dan ketika masyarakat itu melihat, masyarakat sudah mengetahui bahwa orang suci akan lahir ke dunia. Pada saat itu ada satu keluarga yang ingin melahirkan seorang anak. Nama keluarganya yaitu adalah keluarga Chang. Dan ketika itu tiba-tiba senja begitu keemasan menyinari rumah dari keluarga Chang tersebut. Ketika bayi tersebut keluar dan dilihat wajahnya begitu sangat-sangat luar biasa, memancarkan aura positif yang begitu sangat kuat sekali. Dan Sobat Mygen, perlu diketahui, bayi ini bukan sembarang bayi. Bayi ini memiliki mata seperti Kaisar Sun dan alis matanya seperti Kaisar Kiao. Dan bukan hanya sekedar mata dan alis saja. Sobat Mygen, di kedua tangannya terdapat bintik-bintik merah. Di tangan kiri terdapat aksara matahari dan di tangan kanannya terdapat aksara bulan. Dan ini sangat luar biasa sekali Sobat Mygen. Dan Sobat Mygen, perlu diketahui juga Bapak Guru Agung ini juga memiliki latar belakang keluarga yang berpendidikan. Papa Chang sering memberikan wejangan, sering memberikan masukan kepada Chang Kuisen kecil untuk membaca kitab-kitab yang lain. Salah satu kitabnya itu adalah kitab Susu Ucing. Dan pada saat itu kitab ini memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali kepada Chang Kuisen. Ada satu kalimat yang sangat diingat oleh Chang Kuisen. Kalimatnya seperti ini Sobat Mygen. Kebenaran tertinggi terletak pada keharuman kebajikan, keluhuran budi welas asih terhadap sesama. Kalimat ini yang terpatri, sangat-sangat terpatri di dalam hati dari Chang Kuisen. Kita lanjut ya Sobat Mygen ya. Chang Kuisen atau Bapak Guru Agung berusia 22 tahun. Sobat Mygen, pada saat itu ada yang namanya kemiliteran atau wajib militer ya di daerah sana. Dan Bapak Guru Agung ikut ke dalam wajib militer tersebut ketika dia usia 22 tahun. Akhirnya Bapak Guru Agung mau tidak mau harus meninggalkan kota kelahirannya, yaitu adalah di kota Chining. Nah, pada saat itu Bapak Guru Agung akhirnya pergi ke daerah Shanghai untuk mengikuti wajib militer tersebut, Sobat Mygen. Ada satu ketika, ada satu momen yang membuat Bapak Guru Agung ini menjadi tersentak hatinya. Ketika terbesit satu berita bahwa ayahanda dari Bapak Guru Agung itu sedang jatuh sakit. Jadi Sobat Mygen bisa bayangin ya, ketika seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya, apa yang akan Sobat Mygen lakukan? Menjenguk ayahanda. Saya yakin pasti Sobat Mygen juga akan melakukan hal tersebut. Sama, hal ini juga yang dilakukan oleh pemuda Chang atau Bapak Guru Agung. Bapak Guru Agung tidak pikir panjang lagi Sobat Mygen. Beliau langsung mengajukan izin dari kemiliteran untuk pulang kembali menjenguk dan merawat bapaknya yang sedang sakit. Tapi sayang sekali Sobat Mygen, ceritanya tidak seindah itu. Ketika di perjalanan
ayahanda dari pemuda Chang, dari Bapak Guru Agung harus meninggal terlebih dahulu. Pada saat itu hati Bapak Guru Agung begitu sangat hancur sekali. Ketika seorang anak yang tidak mampu atau tidak bisa melihat terakhir kali ayahnya hidup, Bapak Guru Agung sangat-sangat terenyuh sekali. Sobat Megen, ketika kita ada di posisi Bapak Guru Agung, saya yakin pasti Sobat Megen juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Guru Agung, yaitu adalah sedih, kepedihan, penyesalan, kekecewaan yang begitu mendalam. Maka dari itu Bapak Guru Agung mengucapkan satu kalimat atau satu syair. Bunyinya seperti apa Sobat Megen? Bunyinya seperti ini. Ayah yang telah memeras keringat untukku, beliau telah berkorban segalanya untukku. Dengan tubuh yang semakin lemah, rambut yang semakin memutih, kini telah pergi meninggalkan diriku. Janganlah membalas budinya, berbuat jasa untuknya saja masih belum. Inilah kalimat yang disebutkan oleh Bapak Guru Agung ketika mengalami kepedihan yang sangat terdalam. Sobat Megen, waktu itu Bapak Guru Agung akhirnya memutuskan satu, yaitu dia akan memberikan perhatiannya penuh kepada ibunya. Karena masih ada sang ibu yang ada di sana, maka Bapak Guru Agung pikir ya udahlah, akhirnya saya ingin berbakti saja sama ibunya. Jadi dia tidak ikut lagi yang namanya kemiliteran tersebut, Sobat Megen. Singkat cerita, ketika waktu itu terus berjalan, akhirnya ada satu momen, Sobat Megen, yaitu ketika sang ibu dan Bapak Guru Agung itu bertemu oleh salah satu guru. Guru itu namanya adalah Guru Keng. Nah, disinilah awal mula kisahnya dimulai, Sobat Megen. Jadi singkat cerita, Guru Keng ini adalah bagian dari ketuhanan kita, umat ketuhanan kita, guru ya, ibaratnya yang arif budiman lah ya, Guru Keng. Jadi waktu itu akhirnya mereka berbincang-bincang dan Guru Keng itu memberikan sharing yang begitu luar biasa bagus. Namun Sobat Megen, perlu diketahui bahwa Bapak Guru Agung itu bukan orang yang asal iya aja gitu loh. Jadi bukan asal oh iya oke bagus, oh iya oke bagus, tidak. Tapi karena dari masa kecilnya pada saat Bapak Guru Agung itu masih kecil, sudah diajarkan banyak sekali kitab kebenaran oleh sang ayah. Dan Bapak Guru Agung ini kan memiliki pendidikan yang cukup pintar ya. Jadi Bapak Guru Agung tidak gampang untuk percaya, Sobat Megen. Akhirnya ketika itu Bapak Guru Agung mempersilahkan ibundanya untuk memohon jalan ketuhanan terlebih dahulu. Ketika ibundanya memohon jalan ketuhanan, ibundanya mendapatkan keinsafan secara langsung. Ibundanya sangat sekali saleh untuk memberikan segalanya bagi wadah ketuhanan kita, bagi ajaran ketuhanan kita. Melihat perubahan yang positif bagi ibunya, Bapak Guru Agung ini merasa bahwa memang ada benarnya sih apa yang disampaikan oleh Guru Keng. Ya, jadi apa yang disampaikan, apa yang udah di-sharingkan oleh Guru Keng memang ada benarnya sih. Buktinya adalah ibundanya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Jadi kejadian-kejadian hal tersebut yang membuat Bapak Guru Agung ini akhirnya adalah oke, mau deh memutuskan ya, kalau dalam bahasa kitanya, bahasa keseharian, oke deh, akhirnya saya sendiri mau untuk memohon jalan ketuhanan. Dan Sobat Megen, disinilah letak banyak sekali keajaiban ya. Pada saat itu ketika detik-detik Bapak Guru Agung memohon jalan ketuhanan, banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi. Seakan-akan menggambarkan bahwa Bapak Guru Agung sang penyelamat ini akhirnya memohon jalan ketuhanan. Dan sesampainya ketika di vihara, Bapak Guru Agung berlutut di atas jok sembayang. Di situ Bapak Guru Agung ketika memohon jalan ketuhanan, Bapak Guru Agung langsung tersandarkan seketika. Dan ketika itu Bapak Guru Agung tahu, Sobat Megen, bahwa misi yang diemban pada kelahiran ini itu bukanlah sembarangan misi. Misi yang benar-benar besar sekali, menyangkut umat manusia, menyangkut para Buddha dan Dewata, menyangkut juga para roh-roh yang ada di bagian bawah. Jadi Sobat Megen, ketika itu Bapak Guru Agung tersadarkan ya. Jadi perlu diketahui juga di sini faktanya adalah Bapak Guru Agung itu sebenarnya adalah kelahiran dari Buddha Cikung.
Jadi ketika itu dia memohon jalan ketuhanan, namanya juga orang suci ya Sobat Megen ya. Bukan seperti kita. Jadi ketika orang suci itu memohon jalan ketuhanan, maka ketika itu dia langsung tersadarkan, oh inilah makna sejatinya. Oh inilah misinya. Maka seketika itu Sobat Megen, ketika Bapak Guru Agung mendapatkan firman Tuhan di dalam dirinya, Bapak Guru Agung tersadarkan. Sobat Megen, disinilah awal kisah Bapak Guru Agung mulai mengembangkan wadah ketuhanan ke pelosok-pelosok daerah. Dan sampai saat ini Sobat Megen, jadi kita sekarang bisa ada di sini, bisa nonton YouTube Megen dan sebagainya macamnya atas dasar pahala juga dari Bapak Guru Agung ya. Nah, singkat cerita, ketika waktu itu Bapak Guru Agung akhirnya mendapatkan salah satu bisa dibilang yaitu kekhawatirannya sendiri. Mengetahui bahwa kalau misalnya kita memohon jalan ketuhanan, kita akan terselamatkan. Bapak Guru Agung ini justru menjadi resah, Sobat Megen. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa menjadi resah? Menjadi resah karena Bapak Guru Agung belum memberikan jalan ketuhanan kepada ayahandanya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Sebagai seorang anak yang berbakti, sebagai seorang anak yang sangat-sangat menyayangi ayahnya, Bapak Guru Agung tidak mau kehilangan momentum ini. Ya, dia merasa mama udah memohon jalan ketuhanan, saya sudah memohon jalan ketuhanan, tapi ada satu, yaitu ayahnya. Ayahnya belum sempat memohon jalan ketuhanan, tapi sudah meninggal. Lalu yang ada di pikiran Bapak Guru Agung dengan bakti yang sangat luar biasa itu, Bapak Guru Agung hanya ingin satu. Yaitu apa Sobat Megen? Yaitu Bapak Guru Agung ingin melintaskan roh dari ayahanda tersebut. Tapi ada satu syarat yang harus ditebus. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu harus mengajak 100 orang untuk memohon jalan ketuhanan. Dan ini tidak mudah Sobat Megen. Ya, ini tidak mudah. Ngajak satu aja udah sulit banget ya Sobat Megen ya. Mungkin Sobat Megen pernah merasa ya, mungkin ajak teman ke vihara 1-2 orang, kok nggak mau gitu kan, sulit kan. Ini harus ajak 100 loh bayangin Sobat Megen. Nggak gampang ya. Akhirnya berjalan seiring waktu, Bapak Guru Agung berhasil, tapi tidak berhasil sampai 100 Sobat Megen. Berhasilnya cuma sampai angka 64. Benar-benar nggak gampang. Apalagi di zaman itu, di masa itu, wadah ketuhanan itu baru memulai langkahnya, baru mau merintis. Jadi nggak gampang untuk mengajak orang tersebut. Akhirnya ketika Guru Keng, ya, guru dari Bapak Guru Agung ini mendengar kisah dari Bapak Guru Agung, tekad yang sangat kuat, lalu keinginan yang sangat luar biasa untuk melintaskan ayahandanya, akhirnya Guru Keng ini tersentuh Sobat Megen. Akhirnya dengan segala cara Guru Keng itu bertemulah sama Patriark ke-17. Nah Sobat Megen, ada yang masih ingat nggak siapa Patriark ke-17? Ya nggak lain nggak bukan Patriark ke-17, yaitu adalah Chin Kong Chuse. Nah pada saat itu ketika Guru Keng bertemu sama Chin Kong Chuse, Guru Keng cerita tentang tekad bulat dari Bapak Guru Agung ini. Akhirnya ketika mendengarkan cerita tersebut, Patriark ke-17, Chin Kong Chuse itu juga merasa tersentuh bahwa wah, anak ini sangat berbakti sekali. Ya, anak ini benar-benar sangat berbakti sekali. Hingga 100 orang pun ia mau untuk ia ajak syutau untuk menyelamatkan, melintaskan arwah dari sang ayah. Akhirnya Patriark ke-17 melaksanakan doa kepada Laumu. Pada saat itu akhirnya Laumu juga mengizinkan. Dan Tuhan berkata demikian Sobat Megen. Bermula dari orang satu ini, 64 jasa ditambah 1 pahala. Dan untuk selanjutnya, bagi pembina yang tulus, jika berhasil mengajak sejumlah 64 orang memohon jalan ketuhanan, dia diizinkan untuk melintaskan orang tuanya yang meninggal. Sobat Megen, jadi pada saat itu Bapak Guru Agung tidak harus menunggu 100 orang. Namun dengan kuasa firman Tuhan, akhirnya 64 dengan 1 pahala kebajikan sudah cukup untuk melintaskan ayahanda dari Bapak Guru Agung. Nah Sobat Megen, dari kisah ini kita dapat mengutip satu hal ya Sobat Megen ya, bahwa Bapak Guru Agung ini benar-benar sangat luar biasa. Kasih, bakti,
pemikirannya juga ini luar biasa sekali. Sobat Megen, kita apakah bisa seperti Bapak Guru Agung, memiliki kasih, memiliki rasa yang sangat luar biasa, sayang kepada orang tua kita, memiliki kepintaran, pemikiran yang cukup teliti, ya. Jadi tidak bisa sembarang orang percaya, orang ngomong A, B, C, D, E, F, G kita langsung percaya, tapi enggak. Kalau Bapak Guru Agung dilihat dulu, Sobat Megen. Inilah karakter dari Bapak Guru Agung. Maka dari itu, Sobat Megen harus diketahui ya, ada satu kata yang sangat menggambarkan Bapak Guru Agung pada saat itu. Yaitu apa? Jalannya seperti naga. Ya, itu Bapak Guru Agung. Jalannya seperti naga. Lalu langkah kakinya seperti seperti harimau. Nah, ini bukan saya mengucapkan, Sobat Megen, tapi memang banyak orang mengatakan pada saat itu Bapak Guru Agung layaknya seperti itu. Ya, jadi benar-benar kewibawaannya, benar-benar kebijaksanaannya, benar-benar kasihnya itu ada semuanya dalam diri Bapak Guru Agung. Luar biasa ya, Sobat Megen ya, salah satu dari Tribuddha kita ya, Bapak Guru Agung ya. Oke, Sobat Megen, saya lanjut lagi ya Sobat Megen ya. Habis ini ada salah satu kisah yang benar-benar seru. Serunya seru banget Sobat Megen. Judulnya itu adalah menerima ujian dari guru. Wah, nih Sobat Megen, tolong di sini ceritanya sangat seru sekali ya. Saya paling suka cerita Bapak Guru Agung ya, salah satunya adalah yang ini. Jadi gini Sobat Megen, pada saat itu seiring berjalannya waktu kan terus berjalan ya Sobat Megen ya. Akhirnya usia juga terus bertambah. Sama seperti yang ada di Patriot 17 ya. Chin Kongtrul juga mengalami hal tersebut. Sobat Megen, perlu diketahui satu hal. Wadah ketuhanan, ajaran ketuhanan ini harus segera dilanjutkan. Ya, harus segera cari penggantinya. Patriot ke-17 harus segera memilih muridnya. Ya, kira-kira siapa ini yang akan dipilih dan diberikan tanggung jawab untuk mengemban misi yang luar biasa ini. Ya, jadi sebenarnya Patriot ke-17 itu Chin Kongtrul udah tahu, oh, yang akan melanjutkan misi ini adalah siapa? Bapak Guru Agung. Ya, jadi Sobat Megen, singkat cerita sebelum masuk ke cerita ini adalah ketika Bapak Guru Agung itu sudah kehilangan dari Guru Keng. Jadi ini kisahnya Guru Kengnya sudah moksa. Kalau tadi, biar host saya tarik dulu ya, biar nggak bingung ya Sobat Megen ini ya. Jadi kalau tadi itu Bapak Guru Agung itu bergurunya sama Guru Keng, lalu Guru Keng itu moksa, Sobat Megen. Ya, jadi pada saat Guru Keng moksa, akhirnya Guru Keng itu parinibbana dan Bapak Guru Agung ini bergurunya langsung sama Patriot ke-17. Dan itu Patriot ke-17 sendiri yang minta. Chin Kongtrul sendiri yang minta. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pada saat itu Patriot ke-17 sudah mengetahui sesungguhnya siapa sih di antara murid-muridnya akan melanjutkan misi dari wadah ketuhanan ini, ajaran ketuhanan ini. Yaitu siapa Sobat Megen? Yaitu adalah Bapak Guru Agung dan Ibu Guru Suci. Namun ada satu ketika Patriot ke-17 ini memikirkan satu masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah Bapak Guru Agung di antara teman-teman seperguruannya itu adalah usia yang paling termuda. Jadi Bapak Guru Agung di antara yang lain, Bapak Guru Agung yang paling muda Sobat Megen. Jadi bukan Bapak Guru Agung yang paling senior. Dan pada saat itu diberikanlah ujian. Nah Sobat Megen, kebetulan waktu itu Bapak Guru Patriot ke-17 Chin Kongtrul lagi sedang sakit tenggorokan parah banget. Lalu Chin Kongtrul merasa kayak udah bertahun-tahun membina, tapi kok hasil akhirnya kayak gini. Ya sebenarnya itu kalimatnya untuk menguji para murid-muridnya ya Sobat Megen. Jadi kurang lebih kalimatnya seperti ini ya. Apalah faedahnya membina ketuhanan sampai-sampai harus menderita sakit seperti ini. Itu yang dikatakan oleh Patriot ke-17 Chin Kongtrul. Lalu beliau menginstruksikan untuk para siswanya membeli apa Sobat Megen? Ada yang tahu nggak? Ya, bukan membeli obat, tapi membeli apa? Membeli daging. Wah, ini sangat bertentangan sekali ya, bener ya Sobat Megen ya. Kita selalu diajarkan di Vihara itu untuk bervegetarian, tapi pada saat itu Patriot ke-17 itu ingin menguji anak-anaknya, ingin menguji murid-muridnya.
belilah daging. Ya, lalu kaget dong, ya. Kita sebagai orang yang mungkin ada nih atasan kita sangat hormat, kita sangat respect sama atasan kita. Tiba-tiba diminta untuk membeli daging, kaget semuanya ya. Kaget, semua muridnya kaget. Lalu patriark ke-17 berkata lagi, apakah kalian tidak menghormati saya sebagai gurumu? Yang lain semua tertunduk. Ya, akhirnya Sobat Megen, apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Sobat Megen bisa tahu? Yaitu akhirnya, iya beneran, dia beli. Nah, Sobat Megen, di sini udah letak kesalahannya. Kan nggak boleh, bener nggak? Akhirnya patriark ke-17 Chin Kongtruse itu akhirnya mengumpulkan murid-muridnya. Ayo kita kumpul, kita makan bareng-bareng. Nah, pada saat itu patriark ke-17 berkata demikian, ya, ayo sekarang makan. Udah disiapin. Jikalau berdosa resikonya saya yang pikul. Begitulah kata dari patriark ke-17. Nah, Sobat Megen, keimanan, keujian sudah mulai diuji nih. Ya kan, keimanan, pendalaman iman seperti apa sih para siswanya, sampai mendalami seperti apa sih? Akhirnya beberapa siswanya makan. Tapi nggak semua, Sobat Megen, masih belum. Memang udah ada beberapa yang udah makan, tapi ada juga yang belum makan. Nah, akhirnya patriark ke-17 ini mengucapkan satu kalimat lagi. Sekarang peperangan telah usai, dunia memasuki era damai, maka dengan sendirinya pembinaan diri juga berakhir. Untuk selanjutnya pembinaan diri tidak dibutuhkan lagi. Sekarang kita dapat makan dan minum sepuasnya. Ayo makanlah, makanlah dengan kuat. Nah, ini kalimat ini yang diucapkan oleh patriark ke-17. Dan masih banyak sekali para siswanya yang nggak makan. Wah, langsung mungkin patriark ke-17 berpikir, bagaimana nih caranya nih. Akhirnya patriark ke-17 melakukan satu hal, yaitu dia ambil sumpitnya, dia makan dulu. Ya, makan dulu, Sobat Megen. Lalu patriark ke-17 berkata lagi, ayo makan, makanlah sekuat mungkin. Kalau disuruh makan, makanlah. Apa yang perlu diragukan lagi? Nah, ketika para siswanya melihat, gurunya aja udah makan, patriark ke-17 aja udah makan. Yaudahlah, kita makan yuk, kita ikut. Nah, ikut-ikutan. Udah akhirnya banyak yang makan. Hampir semuanya makan, cuma tersisa 2 orang doang yang nggak makan. Nah, mungkin Sobat Megen udah tahu ya, siapa yang tidak makan? Yaitu adalah yang pertama, ada Bapak Guru Agung, tidak memakan daging tersebut, dan Ibu Guru Suci tidak memakan daging tersebut juga, Sobat Megen. Jadi 2 orang ini nggak makan. Nah, dilihatlah dari kejauhan ya, sama patriark ke-17 ada 2 orang yang nggak makan. Akhirnya dengan secara halus, tidak menyinggung perasaan dari patriark ke-17, Bapak Guru Agung dan Ibu Guru Suci berkata bahwa mereka ini lagi sedang sakit perut. Mohon welas asih guru, siswa sungguh tidak berani menantang titah. Hal ini karena kondisi kesehatan siswa yang tidak mengizinkan. Mohon guru mengampuni dosa kami. Nah, akhirnya hanya 2 orang saja, Sobat Megen, yang tidak memakan daging tersebut. Sisanya murid-muridnya makan. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba. Setelah perjamuan makan telah selesai, patriark ke-17 marah. Chin Kongtruse marah dan berkata demikian. Akar pembinaan dan tingkat kebijaksanaan kalian sungguh tipis. Ujian sekecil ini saja tidak dapat dilalui. Untuk apalagi kalian membina diri? 3 perlindungan dan 5 pantangan saja tidak dipahami. Kalian sekalian telah melanggar sila dengan mencicipi makanan daging. Semua tak akan lolos dari neraka Avici. Ini merupakan kesalahan terbesar. Sekali mengingkari, selamanya tidak akan terselamatkan lagi. Nah, Sobat Megen, ngeri ya? Ya, jadi apa yang diinginkan oleh patriark ke-17 adalah penerusnya yang benar-benar menginsafi sampai terdalam ajaran ketuhanan tersebut. Maka dari itu, ketika ujian ini telah selesai, patriark ke-17 tersenyum. Kenapa bisa tersenyum? Ada yang tahu, Sobat Megen? Kenapa patriark ke-17 bisa tersenyum? Karena walaupun usia Bapak Guru Agung paling muda, tapi pendalamannya lebih dalam daripada
murid-muridnya yang lain. Inilah sosok Bapak Guru Agung. Inilah sosok dari Tribuddha kita, Sobat Megen. Lagi-lagi, dari kisah ini kita bisa tahu, Sobat Megen, bahwa Bapak Guru Agung ini memiliki karakter yang sangat luar biasa. Maka dari itu, akhirnya singkat cerita, Patriot ke-17 memberikan firman Tuhan kepada Patriot ke-18, yaitu adalah kepada Bapak Guru Agung. Nah, Sobat Megen, selanjutnya kita akan membahas salah satu kisah dari Bapak Guru Agung yang sering kita alami lah, yang relate banget sama kita, yaitu adalah tentang kegaiban-kegaibannya. Bukan tentang kegaiban atau apa ya Sobat Megen ya, tapi memang kadang juga di kehidupan kita sekarang itu orang-orang tuh masih sering yang namanya carilah orang pintar. Nah, mau buka usaha carilah orang pintar. Gimana, lihat dulu tempat usahanya udah oke atau belum. Oh, ini ada masalah, carilah orang pintar. Nah, ini masih relate Sobat Megen. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi pada saat itu di daratan China itu banyak sekali suhu, banyak sekali petapa yang memiliki kesaktian-kesaktian. Ya, ajaran ini kesaktiannya ini. Ajaran ini kesaktiannya bisa melihat masa lalu. Ajaran ini kesaktiannya bisa melihat masa depan. Ajaran ini kesaktiannya bisa memiliki ilmu kebal. Wah, banyak pokoknya ilmu-ilmunya. Ini sebenarnya sempat membuat ajaran ketuhanan kita itu pada saat awal perintisan ada sedikit goyang lah Sobat Megen bahasanya. Jadi waktu itu banyak sekali umat-umat dari ajaran ketuhanan itu mempercayai wujud rupa, yaitu ketika ada guru yang hebat, bisa membaca pikiran, bisa membaca masa depan, wah percaya. Tiba-tiba apa? Meninggalkan ajaran ketuhanan, pergi ke ajaran tersebut. Nah, ini sama salah satu kisahnya. Ya, waktu itu ada satu orang murid dari Bapak Guru Agung. Ya, jadi ini ceritanya Bapak Guru Agung udah jadi patriot ya, Sobat Megen ya. Jadi Sobat Megen, kita lanjut dulu ya ke ceritanya. Waktu itu Bapak Guru Agung ada di antara murid Bapak Guru Agung itu yang bertanya seperti ini. Oh, Bapak Guru Agung, jika guru belum sudi mempertunjukkan kegaiban, besar kemungkinan kita takkan bertahan lama di sini. 2 hari belakangan, salah satu dari rekan pembina kita pergi berkiprah kepada guru lain pemilik ilmu gaib. Guru hanya mengajarkan untuk memohon jalan ketuhanan semata, tidak pernah mengajari kami bermeditasi. Bagaimana mungkin kita dapat dipandang sebagai seorang pembina diri? Nah, waktu itu ada murid dari Bapak Guru Agung yang bertanya demikian, Sobat Megen. Dengan tenangnya Bapak Guru Agung cuma menjawab kayak gini. Cukup simpel sekali. Misi penyelamatan Triloka merupakan kali yang pertama saya emban. Jika mereka menganggap di sana guru yang memiliki kesaktian lebih cocok, biarkan mereka pergi saja. Sobat Megen. Jadi dengan simpelnya Bapak Guru Agung, ya kalau kamu merasa kamu sama guru sebelah cocok yang memiliki kesaktian, yang memiliki bisa A, B, C, D, E, F, G, ya udah pergi aja, nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau kita mendengar kalimat itu kita nggak ngerti apa maksudnya. Lah kok Bapak Guru Agung membiarkan anak-anaknya itu, siswa-siswanya itu pergi berkelana? Ya, nah Sobat Megen, tapi tidak demikian. Ya, muridnya itu langsung menyadarkan dirinya sendiri, tersadarkan dengan kalimat dari Bapak Guru Agung. Dia langsung berpikir, oh iya, ada benarnya juga ya. Dia berkata demikian di dalam hatinya, ya. Ketika orang mengutamakan wujud rupa, ya, mengutamakan apa yang ada, semua itu nggak abadi, Sobat Megen. Ilmu itu bisa hilang, kesaktian itu bisa hilang. Apa yang udah dia cari, apa yang udah dia dapat, yaitu jalan ketuhanan, dia tukarkan dengan wujud rupa, itu tidak worth it. Jadi ketika itu muridnya tersadarkan bahwa perkataan dari Bapak Guru Agung itu sangat luar biasa. Janganlah tercekat kepada wujud rupa. Janganlah tercekat kepada ilmu-ilmu. Janganlah tercekat kepada kesaktian-kesaktian. Sobat Megen, inilah yang ingin disampaikan oleh Bapak Guru Agung kepada murid tersebut. Ya, Bapak Guru Agung ini memiliki karakter yang sangat tenang. Bapak Guru Agung ini memiliki karakter yang sangat luar biasa. Jadi seketika sang murid sadar, apa yang dikatakan Bapak Guru Agung itu memang benar. Dan murid ini menyadarkan dirinya bahwa, aduh kasihan sekali ya ketika teman-teman sepembinaannya harus melewati
ujian yang sangat luar biasa untuk mendapatkan jalan ketuhanan ini yang abadi ini harus ditukarkan dengan wujud rupa yang tidak abadi. Sungguh sangat merugikan sekali, Sobat Megen. Kalau kita mau nggak kayak gitu, ya. Balik lagi nih, kalau kita mau nggak seperti itu. Sekarang mungkin kita udah memohon jalan ketuhanan. Kita udah dapat suatu firman yang sangat luar biasa. Suatu firman yang langsung diturunkan laumu untuk kita semua. Jalan ketuhanan. Nah inilah yang ingin Bapak Guru Agung sampaikan. Jadi pada saat itu memang banyak sekali di daratan China itu, yaitu banyak guru sakti, banyak guru ini A, B, C, D, E, F, G. Cuman Bapak Guru Agung tetap kekeh di dalam pendiriannya. Menjalankan jalan ketuhanan itu bukan hanya sekedar kesaktian. Wah tunjukin kesaktian baru orang ikut. Wah tunjukin kemampuan untuk menyembuhkan orang, membangkitkan orang baru orang ikut. Nah itu namanya kita melekat kepada wujud rupa, Sobat Megen. Dalam ya, dalam ya. Nah itulah Bapak Guru Agung kita. Dharmanya memang sangat dalam sekali. Oke, salah satu kisahnya yaitu masih melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu adalah kisah tentang manusia panca abina. Nah, apa sih panca abina ya? Dulu saya juga bertanya ya, apa itu manusia panca abina? Panca abina itu apa ya? Panca abina itu adalah kesaktian, Sobat Megen. Kesaktian yang diperoleh dari petapaan atau mungkin bermeditasi. Akhirnya dia mendapatkan kesaktian panca abina tersebut. Nah, awal mulanya manusia panca abina ini dia memiliki tujuan cuman satu, yaitu dia bermeditasi. Dia bermeditasi supaya dia bisa terbebas dari yang namanya ikatan lahir dan mati. Ya, akhirnya dia bisa kembali bersua kepada yang di atas. Itu sebenarnya tujuan awalnya dari manusia si panca abina ini. Tapi karena manusia panca abina ini tidak mendapatkan guru sejati, guru yang tepat, akhirnya apa? Belok jalannya. Yang udah lurus, belok jalannya. Akhirnya melekat kepada keilmuan. Ya, sebenarnya manusia panca abina ini sangat sakti, Sobat Megen. Manusia panca abina ini bisa memiliki mata dewa, telinga dewa, juga bisa terbang kemana-kemana, bisa menghilang dan sebagainya macamnya. Karena memang sakti. Di balik semua kesaktian tersebut, ya, yang udah dia peroleh dari petapaan yang cukup lama, harus meninggalkan keduniawian, bertapa, meditasi di dalam gua. Akhirnya dia menemukan satu kekurangannya. Ada yang tahu nggak Sobat Megen apa kekurangannya? Masa sih manusia udah seperti memiliki kemampuan segalanya seperti manusia panca abina masih memiliki satu kekurangan? Ada. Kekurangannya apa Sobat Megen? Kekurangannya yaitu adalah tidak abadi. Nah balik lagi seperti poin yang tadi kita udah bahas ya. Nggak abadi. Seketika ada kejadian yang membuat dia harus mengorbankan nyawa dia sendiri, maka apa Sobat Megen? Hilang. Ya, kemampuan panca abidanya pun juga hilang, tidak abadi. Gitu loh. Cuman satu kekurangan dia mau cari keabadian. Dan ketika hal tersebut dia ingin dapatkan, dia nggak bisa. Dia benar nggak bisa. Dia udah bertapa, udah bermeditasi, dia nggak bisa mendapatkan keabadian tersebut. Tapi dia mendengar satu hal, Sobat Megen. Ada satu guru yang hebat banget. Guru itu yaitu adalah Bapak Guru Agung. Dan waktu itu ketika manusia panca abina ini mendengar tentang Bapak Guru Agung, langsung seketika pakai ilmu panca abinanya. Untuk apa Sobat Megen? Untuk mencari tahu siapa Bapak Guru Agung. Langsung dia menggunakan mata dewa, ya. Langsung dia lacak Bapak Guru Agung. Oh, ini Bapak Guru Agung gimana nih? Latar belakangnya sebagai seorang apa? Dulunya apa? Kelahirannya di mana? Di kota mana? Tapi nggak ketemu Sobat Megen. Nggak bisa ditembusin sama mata dewa dia. Biasanya dia mau mencari latar belakang orang gampang. Dia tinggal pakai mata dewa dia langsung tahu. Oh, ini latar belakang kamu kayak gini. Dulu kamu pernah A, B, C, D, E, F, G. Tapi berbeda dengan Bapak Guru Agung. Ketika dia mau masuk dan terawang, dia nggak bisa, Sobat Megen. Sangat nggak bisa. Ada sebuah tembok yang menghalangi dia. Dia tidak bisa mengetahui latar belakang dari Bapak Guru Agung. Lalu si manusia panca abina ini semakin terkejut, terkesima. Wah, ini beneran guru sakti. Ini beneran guru benar-benar tingkat tinggi. Singkat cerita, dengan dia menggunakan ilmu panca abinanya mencari keberadaan Bapak Guru Agung, akhirnya kedapatan juga Sobat Megen. Nah, maksud dari pertemuan dari manusia panca abina dengan Bapak Guru Agung adalah manusia panca abina ini ingin mendapatkan satu kekurangan dia, yaitu adalah ingin mendapatkan keabadian, ingin terbebas.
Dari roda samsara, dari ikatan lahir dan mati. Lalu ada percakapannya, Sobat Megen. Saya coba bacakan ya percakapan mereka ya. Jadi sesampainya di sana Bapak Guru Agung berkata kepadanya, "Siapa diri Anda? Siapakah Anda?" Lalu manusia Panca Abina menjawab, "Saya adalah manusia Panca Abina yang ingin mencari kesempurnaan untuk menutupi satu kekurangan diri saya." Lalu Bapak Guru Agung menjawab, "Panca Abina berwujud rupa." Di garis bawahi ya Sobat Megen ya. Panca Abina berwujud rupa. Satu kekurangan yang Anda inginkan ini tidak berwujud rupa. Jadi Panca Abina berwujud rupa, yang kamu inginkan ini nggak berwujud rupa. Lalu manusia Panca Abina itu menjawab, "Dalam roda samsara yang panjang, segala keterikatan telah saya tinggalkan. Hanya hasrat mencari kesempurnaan dari satu kekurangan. Maka apapun saya akan korbankan." Nah, ini yang dikatakan oleh manusia Panca Abina tersebut. Jadi Bapak Guru Agung langsung mengatakan, "Baiklah, Anda boleh memohon jalan ketuhanan." Ucapan yang Bapak Guru Agung sampaikan itu manusia Panca Abina itu menerimanya kayak, wah luar biasa nih, akhirnya setelah penantian lama akhirnya saya bisa menutupi kekurangan saya, mendapatkan kekurangan saya, kemampuan, keabadian, bisa terbebas dari roda samsara dan sebagainya. Jadi pada saat itu akhirnya dimulailah ritual pendiksaannya. Ketika dimulai ritual pendiksaannya, dia melihat gempulan asapnya itu seperti lagi sedang membukakan pintu nirwana. Terus para Buddha Bodhisattva itu datang, ya. Para Buddha Bodhisattva itu datang. Cahaya pelita suci antara kanan, kiri, dan tengah itu benar-benar terang. Lalu ada nyanyian dari Sahaloka, bernyanyian, lagu pujian dan sebagainya macamnya itu benar-benar terdengar. Dan dia merasa bahwa wah ini memang kesaktian yang sangat luar biasa. Sahabat Megen perlu diketahui ya, kenapa dia bisa melihat hal tersebut, karena memang manusia Panca Abina ini punya penglihatan. Jadi ketika kita memohon jalan ketuhanan, ya keadaannya kurang lebih apa yang dia lihat seperti itu. Jadi ada para Buddha Bodhisattva datang ya, datang waktu itu ada pelita suci bersinar terang sekali, ada nyanyian, pujian yang ada di Sahaloka. Dia pokoknya benar-benar indah sekali pada saat itu. Dia benar-benar sampai sedih, meneteskan air mata si manusia Panca Abina ini. Hingga akhirnya pada saat itu dia masih penasaran, ini hebat amat ini ya. Kok Bapak Guru Agung bisa sampai kayak gini ya? Coba saya terawang lagi deh latar belakang Bapak Guru Agung. Tapi apa Sobat Megen? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dia mau coba pakai mata dewanya sekali lagi, dia gak bisa menerawang latar belakang dari Bapak Guru Agung. Benar-benar ada tembok yang tidak bisa dia terawang. Ya Sobat Megen. Jadi nanti saya akan memberikan satu hal juga di akhir cerita ya. Jadi pada saat itu dia coba terawang, dia gak bisa Sobat Megen. Akhirnya waktu yang dinantikan pun tiba. Ketika dia memohon jalan ketuhanan dengan satu lingkaran, satu titik, seketika itu Sobat Megen ada satu hal yang terjadi di dalam dirinya. Dan ini membuat dirinya itu terkejut. Yaitu apa? Panca Abina yang dia punya lenyap seketika, hilang seketika. Mata dewanya hilang, telinga dewanya hilang, kemampuan dia bisa terbang hilang, kemampuan dia bisa pergi kemana-mana hilang, dan sebagainya macamnya hilang. Dia benar-benar shock, terkejut akan hal tersebut. Lalu dia marah. dia marah kepada Bapak Guru Agung. Dia kaget dan dia marah. Dia bilang kayak gini, "Kembalikan Panca Abina saya." Lalu Bapak Guru Agung menjawab, "Bukankah Anda telah terbebas dari roda samsara? Mengapa masih tercekat kepada Panca Abina?" Nah, Sobat Megen, ternyata pengorbanan yang dimaksud yaitu adalah mengorbankan apa? Panca Abinanya. Lalu dari awal udah dibilang sama Bapak Guru Agung, ini tidak berwujud rupa loh. Kamu berwujud rupa loh. Emang kamu siap? Manusia Panca Abinanya salah nangkap. Kirain mau akan ada pengorbanan jiwa. Ternyata enggak. Apa yang dikorbanin Sobat Megen? Yaitu Panca Abinanya yang dia korbanin. Karena untuk memohon jalan ketuhanan itu kita tidak perlu punya kemampuan, kesaktian A, B, C, D, F, G, nggak perlu. Yang penting adalah hati nurani. Nah Sobat Megen, langsung dia menjawab lagi nih. Manusia Panca Abinanya menjawab lagi kepada Bapak Guru Agung. "Tetapi saya telah berjerih payah melakukan petapaan dengan meninggalkan kenikmatan duniawi dan memperoleh kegaiban. Sekarang segalanya telah tiada. Lalu bagaimana saya harus bersandar sama siapa lagi?"
Dan dengan tenang Bapak Guru Agung menjawab, "Bersandarlah kepada ketuhanan sejati yang merupakan nurani Anda sendiri, dan senantiasa berkorban dalam semangat maitri karuna, sebagaimana layaknya seorang arahat memusnahkan 3 kejahatannya, yaitu apa? Loba, dosa, moha. Ya, jiwa suci bagaikan batangan emas yang telah digembleng hingga tinggal kemurniannya. Sungguh tiada kekurangan sedikit pun yang telah saya wariskan kepada Anda berupa emas murni. Bukankah ini yang Anda inginkan?" Nah, Sobat Megen, jadi memang ketika kita memohon jalan ketuhanan, segala macam apapun yang udah kita miliki, kesaktian panca abina dan sebagainya macam, seperti contohnya manusia panca abina ini harus melepaskannya. Karena kalau tidak dilepaskan, tercekat kepada duniawi, bagaimana mau terbebas dari roda samsara? Karena ada ikatan, karena tercekat dengan wujud rupa. Sobat Megen, luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa. Nah, Sobat Megen, ada satu kisah nih Sobat Megen yang harus Sobat Megen tahu ya. Jadi kalau memang kita sudah memohon jalan ketuhanan, kalau misalnya kita ke orang pinter lah, kita ke mana lah, kita ke ini, nggak perlu Sobat Megen, tidak perlu. Kalau ada masalah tidak perlu ke orang pintar A, orang pintar B, cukup apa? Cari jok sembayang Sobat Megen. Kenapa? Karena percuma. Kalau kita sudah memohon jalan ketuhanan, kalau ada yang namanya meramal garis tangan itu, lihat coba tangannya, lihat dulu, oh ini kamu kayak gini, oh ini kamu kayak gini, nggak bisa Sobat Megen, nggak bisa ya. Kenapa? Karena hidup kita sepenuhnya udah diatur sama laumu. Ya, hidup kita sepenuhnya udah diatur sama firman Tuhan. Jadi Sobat Megen, ya sama seperti pesan dari Bapak Guru Agung, kalau memang tidak perlu, tidak perlu. Ya, kalau bisa jauhi hal-hal tersebut, jauhi wujud rupa tersebut. Ya, percuma. Sobat Megen mungkin ada yang udah memohon jalan ketuhanan, terus waktu-waktu mau orang pinter lah, mau ngeliat lah, mau ngeramal kartu tarot segala macam, gak usah Sobat Megen. Karena percuma. Dia tidak akan bisa menembusi kemampuan dari firman Tuhan. Ya, sama seperti tadi kisahnya, yaitu kisah mata dewanya. Ya, manusia panca abina berusaha untuk menerawang. Latar belakangnya gimana? Latar belakang dari Bapak Guru Agung gimana? Tapi nggak bisa. Ya, tidak dapat. Ya, karena Bapak Guru Agung apa? Udah memohon jalan ketuhanan. Plus juga Bapak Guru Agung itu memiliki kebajikan yang sangat tinggi. Jadi benar-benar tidak bisa sama sekali. Ya, jadi Sobat Megen, mungkin dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa wadah ketuhanan ini, ajaran ketuhanan ini sungguh mulia sekali. Bapak Guru Agung adalah salah satu contoh pedoman bagi kita. Bagaimanapun, ada kesaktian apapun, ada kemampuan apapun, Bapak Guru Agung hanya ya udahlah, kalau mau ikut ya ikut sana gitu loh. Kamu akan membuang emas gitu loh. Emas murninya akan kamu buang. Sayang sekali Sobat Megen. Nah Sobat Megen, kita lanjut ke kisah selanjutnya ya. Ini perjalanannya timeline kok ya. Jadi mungkin dari yang pertama, kedua, ketiga ini berkelanjutan. Ini tidak loncat-loncat Sobat Megen. Ya, ini tidak loncat-loncat. Ini berkelanjutan. Ini ceritanya tentang pengawas garam. Nah Sobat Megen, ini juga salah satu kisah yang terkenal nih. Yaitu tentang kisah pengawas garam. Nah, di kisah pengawas garam ini Sobat Megen, jadi kenapa bisa ada garam diawasin? Ini buat apa sih ngawasin garam? Kayak nggak ada faedahnya gitu, garam diawasin. Jadi gini ceritanya Sobat Megen. Dulu di daratan Tiongkok sana, harga garam tuh mahal banget. Ya, jadi harga garam pemerintah sama harga garam swasta tuh beda jauh. Kalau harga garam pemerintah itu, kalau misalnya kita ibaratkan ya, contoh ya, mungkin harga garamnya bisa 50.000. Nah, harga swasta mungkin bisa cuma 8.000. Nah, kayak gitu. Jadi perbandingannya benar-benar jauh sekali. Nah, untuk bagaimana cara mengatasi ketimpangan ini, akhirnya pemerintah sana memberikan kebijakan untuk ya udah kita bikinlah yang namanya Badan Pengawas Garam. Ya, Badan Pengawas Garam ini diketuai oleh para polisi-polisi. Tapi ada satu komandan polisinya. Ya. Jadi, Sobat Megen, kebetulan ternyata di antara yang lain, ya, badan pengawas di antara polisi yang lain, ada 300 polisi ya Sobat Megen ya yang tercatat. Jadi ada 300 polisi yang mengawasi garam pada saat itu. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk supaya tidak dijual belikan secara ilegal garam-garam tersebut. Nah, sangat kebetulan sekali Sobat Megen, komandannya adalah umat dari ketuhanan kita.
umat dari ajaran ketuhanan si komandannya ini. Jadi komandannya ini dulu tuh di vihara itu dia sangat benar-benar sangat saleh. Dia juga benar-benar sangat membantu vihara. Ringan tangan, vihara butuh apa? Oke. Vihara perlu apa? Oke. Segala macam dia okein. Nah tapi belakangan udah jarang nih ke vihara. Kenapa? Karena sama istrinya nggak diperbolehin, Sobat Megen. Jadi kayak ibaratnya dihalang-halangi lah sama istrinya. Akhirnya mungkin dia salah satu tipe yang suami takut istri ya. Jadi ya udah akhirnya tidak datang ke vihara-vihara lagi. Nah suatu ketika, suatu pagi waktu itu ya sedang merebus air. Lalu diambil airnya. Air itu kan panas ya Sobat Megen ya. Pernah nggak coba pegang air yang lagi mendidih, lagi dipanasin, celupin tangannya? Panas dong, melepuh nggak? Pasti melepuh. Nah kejadiannya adalah ketika dia memegang ember yang penuh dengan air yang panas itu, yang mendidih itu, yang baru selesai dimasak, jatuh mengenai kakinya langsung panas. Panasnya panas banget sampai melepuh. Dan akhirnya kulitnya itu terkelupas Sobat Megen. Dan ini benar-benar sangat ngeri banget ya. Pada saat itu kakinya benar-benar melepuh. Dan itu benar-benar parah Sobat Megen. Merah, itu benar-benar melepuh sampai kulitnya itu terkelupas. Udah berhari-hari dari coba tidur sampai si benar-benar komandan polisi ini dia nggak bisa tidur. Sama sekali terganggu. Mau balik badan aja sakitnya minta ampun. Bahkan berjalan pun Sobat Megen nggak bisa loh. Ya. Nah kebetulan pada saat itu Bapak Guru Agung lagi sedang ada bersama Ibu Guru Suci ya. Dan waktu itu lagi juga ada yang namanya Triduta Sobat Megen. Mungkin kalau nggak tahu di lain kesempatan kita bisa sama-sama membahas ya. Nah dengarlah berita dari kepala polisi ini ya. Bapak Guru Agung terdengar nih, oh ternyata ada umat ketuhanan, dia adalah komandan polisi dan dia sekarang itu lagi sedang kesulitan karena kakinya itu semuanya kulitnya terkelupas karena terkena air yang cukup sangat panas sekali. Akhirnya setelah itu karena kebetulan lagi bersama Ibu Guru Suci dan Triduta, akhirnya Bapak Guru Agung yaudah kita adakan yang namanya apa Sobat Megen? Mereka mengadakan yang namanya penulisan pasir. Ya jadi Sobat Megen yang mungkin apa sih penulisan pasir? Apa sih? Itu nanti mungkin bisa dibahas di lain video aja ya Sobat Megen ya. Jadi pada saat itu diadakanlah penulisan pasir. Ya ada Triduta, ternyata yang datang itu kebetulan adalah Buddha Cikung. Waktu itu kepala polisi ini, komandan polisi ini dari rumahnya harus digotong datang vihara. Bapak Guru Agung memohon bimbingan kepada Buddha Cikung. Bapak Guru Agung berkata kepada Buddha Cikung seperti ini Sobat Megen. Umat yang malang ini adalah kepala polisi pengawas garam. Kini dia tersiksa karena kakinya bengkak sehingga tidak dapat beramal menunaikan ikrar luhur. Dia sangat menderita sehingga menapak selangkah pun tidak bisa. Untuk datang ke vihara saja dia harus digotong. Dia ketawa. Buddha Cikung ketawa. Hahaha. Untuk mengobati kakinya ini gampang. Cukup hanya satu macam obat. Dengarkan baik-baik. Cukup hanya satu macam obat. Lalu Bapak Guru Agung bertanya lagi kepada Buddha Cikung. Satu macam obat apakah yang dimaksud? Buddha Cikung menjawab. Obatnya adalah membawa umat manusia memohon jalan ketuhanan. Hanya ini obat yang dapat menyembuhkannya. Bapak Guru Agung bertanya lagi kepada Buddha Cikung. Membawa umat manusia jalan ketuhanan, bagaimana mungkin? Berjalan saja tidak mungkin. Dan Buddha Cikung menjawab, oh gampang. Ambillah selembar kertas dan basahkan dengan air teh sajian. Lalu tempelkan pada kakinya yang terluka, pasti sembuh. Dan setelah itu akhirnya Bapak Guru Agung mendengarkan perkataan dari Buddha Cikung tersebut, mengambil satu lembar kertas, dibasahkan dengan teh, itu teh laumu ya. Jadi dibasahkan, tempelin ke kakinya yang sedang terkelupas itu. Seketika Sobat Megen, rasa yang dirasakan oleh kepala polisi tersebut yang awalnya sakit banget, lama-lama menghilang, lama-lama dingin. Yang kakinya awalnya panas banget, lama-lama dingin, lama-lama sudah agak lama akhirnya sudah bisa berjalan Sobat Megen. Luar biasa ya. Padahal waktu itu dia berusaha segala macam pengobatan, dia udah usahi loh Sobat Megen ya, tapi dia tidak bisa. Tapi dengan cara demikian yang diberikan masukan dari Buddha Cikung,
tiba-tiba sembuh. Ya, ini adalah kuasa dari firman Tuhan, Sobat Megen. Lalu seketika dengan penuh semangat, akhirnya kepala komandan kepolisian pengawas garam ini berkata demikian. Baiklah, sekarang juga saya akan membawa umat manusia memohon jalan ketuhanan. Wah. Nah, pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya dia membawa dengan semangat, dia pergi untuk mengajak banyak orang itu memohon jalan ketuhanan. Dengan gampangnya, kepala dari pengawas garam ini membawa 300 orang. Siapa 300 orangnya? Sobat Megen ada yang tahu nggak? Kalau mungkin yang dari tadi perhatiin pasti tahu. 300 orangnya itu adalah polisi. Ya, kan dia punya bawahan banyak, Sobat Megen. Ada 300 polisi pengawas garam. 300-nya diajak memohon jalan ketuhanan. Dan itulah awal kisah perintisan wadah ketuhanan, ajaran ketuhanan di kota Chinan menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih skalanya lebih banyak lagi dari satu orang itu. Yaitu siapa? Yaitu adalah kepala pengawas polisi pengawas garam, ya Sobat Megen. Dari kisah ini kita dapat disimpulkan, Sobat Megen, bahwa apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita sudah peroleh, apalagi apa yang sudah kita dapatkan dari kesalehan kita, dari divihara kita, mungkin kenapa kepala polisi ini bisa diangkat menjadi komando, mungkin karena berkatnya yang sudah membantu banyak sekali vihara, akhirnya lalu kasih dia bonus. Tapi setelah sampai di sana, dia menjadi jarang ke vihara, menjadi tidak aktif. Akhirnya dengan salah satu ujian membuat hatinya itu kembali terbangun, yaitu adalah mendapatkan ujian dengan kakinya itu harus kena siram air panas. Habis itu beneran aja, Sobat Megen. Ternyata dari panggilan tersebut di kota Chinan itu luar biasa, wadah ketuhanan, ajaran ketuhanan benar-benar berkembang di sana. Lanjut ya Sobat Megen ya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini cukup sangat luar biasa, yaitu adalah kisah tentang Bapak Guru Agung yang sedang ingin pergi berlayar ke salah satu tempat daerah untuk mewartakan, membabarkan ajaran ketuhanan. Namun seketika pada saat itu ombaknya itu luar biasa besar sekali dan hujan lagi dan banyak petirnya lagi, ya, menyambar kapalnya, dan hingga akhirnya kapalnya itu kayak goyang sana goyang sini, ya, udah kayak orang mau jatuh, ya. Jadi kayak misalnya udah dihantam sama ombak yang kenceng, hantam lagi sama ombak yang kenceng. Nah Sobat Megen, pada zaman dulu kan kapal tuh bukan kapal yang sekarang kita lihat, ya. Mungkin kapal masih berbentuk kayu, Sobat Megen, jadi rentan sekali. Nah, keajaiban dan kemujizatan apa yang terjadi pada saat itu, yaitu adalah ketika ada Bapak Guru Agung di kapal tersebut, banyak sekali hewan-hewan lautan seperti ikan, udang, kepiting, dan hewan laut lainnya itu berada di samping kapal Bapak Guru Agung. Di antaranya ada yang di depan, kiri, kanan, dan di belakang. Tujuan mereka ada di sana adalah untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari kapal tersebut. Ya, jadi adanya Bapak Guru Agung membuat kapal tersebut walaupun ada badai yang menerpa, walaupun ada badai yang menerjang, tetap seimbang, Sobat Megen, ya, karena dibantu oleh hewan-hewan laut tersebut. Dan ketika sudah sampai di tujuan, Bapak Guru Agung cuma mengatakan, sekarang tugas Anda telah selesai, Anda boleh pergi, ya, kalian boleh pergi. Akhirnya apa? Hewan-hewan laut itu beneran pergi. Dan ini benar-benar kisah yang sangat luar biasa, Sobat Megen. Oke, kita lanjut ya Sobat Megen ya. Kita lanjut ke cerita yang cukup menarik. Kita membahas kisah yang sederhana. Sederhana tapi sangat berarti. Yaitu kisah tentang apa? Sobat Megen ada yang tahu nggak? Yaitu kisah tentang handuk si tukang besi. Nah, kisah ini tenang aja Sobat Megen. Tidak ada penuh dengan kesaktian A, B, C, D, F, G. Wah bisa ini, wah bisa ini. Enggak Sobat Megen. Kalau handuk si tukang besi ini cukup sederhana. Jadi waktu itu ceritanya Bapak Guru Agung bersama yang para murid-muridnya yang arif budiman ini lagi pergi ke salah satu daerah. Kebetulan di daerah tersebut Bapak Guru Agung mengingat satu orang. Satu orangnya ini adalah tukang besi ini gitu loh. Jadi dia keinget sama, oh ternyata ada di sini umat ketuhanan kita, ya, ajaran ketuhanan kita yang berprofesi sebagai tukang besi. Dia keingat hal tersebut.
Dan maksud hati ingin baik sebenarnya Sobat Megen, ya pengen apa ya, bersilaturahmi ya, ingin mengunjungi umat tersebut, apa kabar, kayak misalnya mau bertanya bagaimana, gini. Akhirnya sambil berjalan karena daerahnya juga deket sama pemukiman si tukang besi tersebut, ya udah akhirnya Bapak Guru Agung berkata sama para arif budiman, ya udah ayo kita kunjungi umat kita itu, si tukang besi tersebut. Nah, di sisi lain si tukang besi itu ternyata lagi kerjanya itu adalah di bengkelnya nggak jauh dari rumah kok. Nah, lagi ada di bengkelnya itu dia lagi sedang membuat besi. Ya, kita tahu sendiri ya, mungkin Sobat Megen ada yang pernah ke tempat pembuatan besi atau juga ada juga yang belum. Jadi pembuatan besi itu harus benar-benar pakai tungku api. Dulu kan masih pakai tungku api ya Sobat Megen ya. Sekarang kan mungkin besinya lebih modern lagi, tapi zaman dulu masih pakai tungku api. Dan ada api di bengkelnya di ruangan yang tertutup, penuh dengan keringetan, penuh dengan debu dan sebagainya macamnya. Pokoknya lagi seperti orang bekerja lah. Ya, saking konsentrasinya si tukang besi ini nggak sadar kalau ternyata Bapak Guru Agung itu lagi sedang mengunjungi bengkel dia. Awal ke rumah, tapi ke bengkelnya sekarang. Ya, dia nggak sadar kalau ternyata Bapak Guru Agung itu udah ada di depan bengkelnya. Saking keasikannya untuk bekerja, ya kaget, panik. Lalu dia mau mencari handuk untuk dipersembahkan kepada Bapak Guru Agung, tapi dia nggak menemukan handuk bersih handuk bersih pun di sana, karena kan memang ruangan kerja yang penuh dengan debu, kotor dan sebagainya macamnya ya. Akhirnya dia ambil handuk yang sedang ada yang ada di dia handuk dia rendam pakai air bekas cucian besi. Itu panas ya Sobat Megen ya. Jadi dia rendam, dia perbagus, habis itu dia berikan kepada Bapak Guru Agung. Pada saat itu para arif budiman yang sedang berada di belakang Bapak Guru Agung itu ingin mencegah untuk supaya Bapak Guru Agung itu tidak mengambil handuk tersebut, karena handuk tersebut memang sangat tidak layak untuk dipersembahkan kepada Patriot 18, kepada Bapak Guru Agung. Dia pengen mengambil, tapi Bapak Guru Agung udah ambil duluan handuknya. Lalu Bapak Guru Agung lap tangan dan lap muka lagi Sobat Megen menggunakan handuk tersebut. Lalu yang para arif dan budiman di belakang Bapak Guru Agung ini benar-benar tercengang, tergugah juga bahwa Bapak Guru Agung ini tidak melihat itu kotor atau bersih. Yang dia lihat apa Sobat Megen? Hati. Luar biasa ya Bapak Guru Agung ya. Dia lihat hati. Wah, orang ini lagi sibuk, tapi di balik kesibukannya itu dia masih tetap berusaha yang terbaik. Bukan bersih atau kotornya. Sobat Megen, handuk yang kotor itu di mata orang suci, di mata Bapak Guru Agung itu adalah handuk yang bersih kalau kita benar-benar menggunakan hati kita. Ya, Sobat Megen, ini adalah salah satu kisah yang juga yang menggambarkan bahwa karakter Bapak Guru Agung ini, dibalik dia adalah orang yang berwibawa, dibalik dia adalah orang yang berpendidikan, dibalik dia adalah orang yang sangat cerdas, dia adalah orang yang penuh dengan kasih, sayang dan sebagainya macamnya. Namun Bapak Guru Agung ini juga rendah hati, Sobat Megen. Ya, dia tidak peduli, dia tidak memandang kamu orang kaya, kamu orang miskin. Bahkan umat tukang besi pun dia kunjungi. Ya, akhirnya Bapak Guru Agung ngobrol asik sama dengan si tukang besi ini. Tanya-tanya, kamu gimana? Ini. Dan Sobat Megen, inilah kerendahan hati yang ada pada Bapak Guru Agung kita, yang ada pada secuntaran kita, Patriot ke-18 kita. Sungguh luar biasa sekali ya Sobat Megen. Dari kisah-kisah di atas kita melihat bahwa Bapak Guru Agung ini memiliki karakter yang benar-benar luar biasa. Dan kisah yang terakhir ya, kisah penutupan kita ini adalah berjudul Perpisahan di Medium Musim Gugur. Ini kisahnya cukup sedih ya. Jadi di tahun 1947 waktu itu bulan tuh sangat terang sekali Sobat Megen. Kelihatannya benar-benar bulan itu benar-benar menyinari sekali. Pada saat itu Bapak Guru Agung duduk termenung liatin bulan aja. Dia lihat bulan, dia berpikir bahwa waktunya memang sudah tidak panjang lagi, Sobat Megen. Waktunya memang sudah tidak panjang lagi. Apa yang udah dia lakukan segala ini, apa yang sudah dia perbuat, ini udah tidak akan lama lagi. Ya, pada saat itu dia pergi dari pegunungan Kaume, dia ingin mengunjungi ke daerah Sencuan untuk menemui keluarga Wang di sana. Sampainya di Taman Keluarga Wang, Bapak Guru Agung itu melihat satu buah unik jatuh. Pluk, ya.
Dia lihat dan dia sudah tahu bahwa waktu dia di dunia ini sudah tidak lama lagi. Sobat Megen, waktu Bapak Guru Agung sudah tidak lama lagi di dunia ini. Akhirnya ketika dia merenung melihatin buah aneh tersebut, dia berkata, bergumam di dalam dirinya, yaitu adalah tugas saya telah berakhir. Ya. Nah, Sobat Megen, tepat pada bulan 8 tanggal 9 Imlek itu adalah merupakan hari berduka cita. Kenapa? Karena Bapak Guru Agung itu kesehatannya semakin menurun. Pada saat itu akhirnya Bapak Guru Agung meminta untuk mengumpulkan semua para murid-muridnya. Yuk kumpul yuk semuanya. Para siswa, para yang arif budiman segala macam. Yuk kita kumpul jadi satu. Setelah itu akhirnya mereka yaudah makan bareng dan tidak terasa malam semakin malam, Sobat Megen. Malam semakin larut. Lalu dengan berat hati Bapak Guru Agung mengantar para muridnya itu pergi ke luar tempatnya. Lalu Bapak Guru Agung berkata demikian, kesempatan bertemu masih ada. Lalu para muridnya bingung, ini Bapak Guru Agung kenapa ya? Dari kita makan bersama, kita masih aja ngedengar wejangan-wejangan tapi nggak mengerti apa maksud perkataan dari Bapak Guru Agung tersebut. Tak seorang pun ada yang mengerti. Dan di kamarnya Bapak Guru Agung berkata demikian, tibalah waktunya kini. Kini tibalah saatnya bagi rembulan memantulkan cahaya ke sahaloka. Nah, Sobat Megen, yuk kita sama-sama bedah ya apa maksud dari kata tersebut ya. Jadi kalau kita sadari bahwa Bapak Guru Agung itu layaknya disimbolkan sebagai matahari. Ya, jadi perkataan dari tibalah waktunya kini tibalah saatnya bagi rembulan memantulkan cahayanya. Maksudnya adalah ini adalah waktunya era ajaran ketuhanan ini diemban sepenuhnya di tangan Ibu Guru Suci, dan Ibu Guru Suci itu dilambangkan sebagai rembulan. Ya, jadi kurang lebih maksudnya adalah seperti itu. Dan pada saat itu denyut dari Bapak Guru Agung semakin melemah ya, semakin melemah. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Ibu Guru Suci juga menemani Bapak Guru Agung yang sedang lagi sakit. Ibu Guru Suci juga memanjatkan doa ya agar Bapak Guru Agung ini bisa kembali pulih, bisa kembali sama-sama merintis, bisa kembali sama-sama menjalankan, menyebarkan, membabarkan ajaran ketuhanan. Tepat pada pukul jam 8 malam ya, Laumu mengutus para Buddha Bodhisattva untuk turun. Ya, untuk turun. Pada saat itu tujuannya adalah tujuan sampingnya adalah untuk sama-sama menghibur hati dari Ibu Guru Suci dan para murid-muridnya. Namun tujuan utamanya bukan hanya di situ saja, Sobat Megen. Tujuan utamanya adalah untuk menjemput Bapak Guru Agung kembali ke pelukan Laumu. Nah, pada saat itu pecahlah semua tangisannya, Sobat Megen. Akhirnya semua para muridnya sedih ya, karena Bapak Guru Agung telah meninggalkan mereka semua. Jadi cerita yang disampaikan di kisah ini adalah Bapak Guru Agung moksa ya, parinibbana. Dan akhirnya Bapak Guru Agung ini, walaupun parinibbana, Bapak Guru Agung ini memberikan pesan-pesan yang sangat positif bagi para muridnya supaya untuk tetap kuat menjalani ajaran ketuhanan, supaya masih beriman kepada Laumu. Nah, Sobat Megen, sebenarnya kisah kita sudah selesai sampai di sini. Kisah dari Bapak Guru Agung, banyak sekali kisah-kisah yang udah sangat kita dapatkan. Namun ada satu kisah spesial. Ya, ini kisah spesial, ini bonus ini. Jadi kisah spesialnya itu berjudul Seluas Senyuman. Nah, Sobat Megen, apa seluas senyuman itu? Jadi Sobat Megen, perlu diketahui latar belakang dari Bapak Guru Agung itu kan kelahiran dari Buddha Cikung ya, Sobat Megen. Jadi waktu ketika Bapak Guru Agung itu parinibbana, nah pada saat itu para muridnya ada yang bilang ketika ngelihat Bapak Guru Agung dengan keadaan yang ada di peti tersebut, raganya, ada muridnya bilang seperti ini, kita tidak akan bertemu dengan Bapak Guru Agung lagi. Bukankah kita harusnya memotret beliau dalam selembar saja untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan?
lalu semua murid-muridnya itu setuju. Oh ya udahlah, sebagai kenang-kenangan yuk kita foto, karena seumur hidupnya Bapak Guru Agung itu tidak ada foto, Sobat Megen. Ya, sebenarnya tidak ada foto sama sekali. Jadi akhirnya udah dia didudukan dengan keadaan duduk, waktu itu didudukan di bangku. Nah, pada saat itu ketika kamera ingin memotret wajah dari Bapak Guru Agung untuk yang pertama dan terakhir kalinya, tiba-tiba ketika tombol kamera mau dipencet itu, Bapak Guru Agung membuka mata dan memberikan senyuman. Nah, Sobat Megen, mungkin kalau Sobat Megen sering ngelihat foto Bapak Guru Agung ya di vihara Sobat Megen atau dimanapun itu, ketika Sobat Megen melihatnya, itu adalah foto kejadian terakhir, ya foto pertama dan terakhir, dan keadaannya adalah Bapak Guru Agung udah parinibbana, jadi udah hanya raganya yang di sana. Namun ketika dipotret, Bapak Guru Agung membuka matanya dan memberikan senyumannya, dan itu beneran terjadi, Sobat Megen. Jadi itu membuat para muridnya itu kaget, shock, ya kan, membuat Bapak Guru Agung hidup kembali, tapi ternyata enggak. Setelah dijepret, cekrek, matanya kembali tertutup dan menyisakan senyuman yang ada di mukanya. Ini adalah kisah dari Bapak Guru Agung, Sobat Megen. Nah, kenapa bisa dicekrek tiba-tiba buka mata dan tersenyum? Ternyata itu adalah kelahiran dia sebagai Buddha Cikung yang mungkin dulunya itu suka memberikan lelucon dan untuk menghibur para muridnya supaya tidak sedih, ya. Dan apa sih pesan yang ingin disampaikan? Pesan tersirat apa sih dari makna tersebut? Yaitu adalah pesan tersiratnya yang ingin disampaikan, lahir mati datang pergi sungguh begitu wajar, dan jangan tercekat atau jangan terikat. Lagi-lagi balik ke poin tersebut. Nah, Sobat Megen, dari kisah-kisah ini semoga kita sama-sama memiliki kebangkitan iman, lebih mengenal lagi siapa sih Tribuddha kita, lebih memahami lagi ajaran ketuhanan, luhurnya ajaran ketuhanan. Dan dari kisah ini semoga Sobat Megen mendapatkan satu poin terpenting yang mungkin bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan Sobat Megen. Nah, baik Sobat Megen, video kita sampai di sini. Kisah Bapak Guru Agung sampai di sini. Jika Sobat Megen ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis di komentar. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share. Oke, baik Sobat Megen, saya Jimmy pamit undur diri dan nantikan video-video Megen Podcast berikutnya. Bye bye.